pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh giatkan Majelis Ilmu untuk perkuat nilai keislaman. Informasi lainnya, Koalisi Sipil gelar aksi bendera putih, desak status bencana nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Wali Kota Banda Aceh Eliza Samirin Jamal secara rutin menggelar majelis ilmu di Pendopo Wali Kota, kawasan Blang Padang setiap Jumat malam sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat kebersamaan ukhuwah dan nilai-nilai keislaman di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan yang dikemas dalam kajian dakwah Pendopo Wali Kota Banda Aceh tersebut bertema berkolaborasi dalam dakwah dan diikuti jajaran SKPK serta sejumlah unsur pemerintahan dan lembaga keistimewaan Banda Aceh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan surah Yasin bersama yang dipimpin Ustadz Rustandi Kamarudin. Selanjutnya jamaah mengikuti kajian dan tausiah yang disampaikan Ustadz Ahmad Rizal. Adapun dalam tausiahnya disampaikan bahwa berbagai persoalan yang terjadi saat ini seperti tingginya angka perceraian, judi online maupun berbagai pelanggaran syariat diakibatkan tidak berpedoman pada ajaran agama. Sering sekali kita acuh dalam kehidupan, sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini, seumpama di mahkamah syariah. Dalam berapa bulan ini berapa banyak orang-orang yang bercerai diakibatkan tidak konsisten dengan agama, judi online, jauh daripada Al-Quran. Ini penyakit semua. Maka kata para ulama, asbabur raisiyyah li fasadil ummah wal mujtama', sebab-sebab pokok yang merusak umat dan lingkungan masyarakat. Majelis ilmu tersebut diharapkan dapat menumbuhkan keteladanan, kepedulian, serta semangat untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi bendera putih di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Jumat 14 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana ekologis yang terjadi November lalu. Aksi berlangsung damai dengan sejumlah peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam aksi tersebut, koalisi mendesak pemerintah segera menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada November lalu sebagai bencana nasional. Koordinator aksi Rahmat Maulidi mengatakan aksi bendera putih merupakan bentuk protes masyarakat terhadap lambannya proses pemulihan di sejumlah daerah terdampak bencana. Menurutnya hingga 9 bulan pasca bencana masih banyak infrastruktur dan akses masyarakat yang belum kembali normal. Hingga hari ini 9 bulan bencana ekologisnya terjadi, pemulihan jalan di tempat, tidak ada perkembangan yang serius. Jembatan masih rusak, jalan akses masih sulit, begitu juga dengan lumpur yang belum dibersihkan. Atas dasar itu, kami hari ini menyampaikan bahwa negara telah gagal melakukan pemulihan. Rahmat menambahkan, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana telah melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat sejak Senin untuk menyuarakan aksi bendera putih. Aksi tersebut juga ditujukan kepada masyarakat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar turut menyuarakan kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana. Koalisi menilai bendera putih menjadi simbol kekecewaan sekaligus bentuk kritik terhadap pemerintah atas penanganan dan pemulihan pasca bencana yang dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Melalui aksi tersebut, koalisi berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap proses pemulihan termasuk perbaikan jalan dan jembatan, pembersihan lumpur serta pemulihan akses masyarakat di wilayah terdampak bencana. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, 3 barang hasil rampasan tindak pidana Kejari Lok Semawe laku dalam lelang serentak nasional di KPKNL Lok Semawe. Berikut laporan Maimun Akbar. Kejaksaan Negeri Lok Semawe mengikuti lelang serentak barang bukti dan barang rampasan yang digelar Badan Pemulihan Aset Kejaksaan di seluruh Indonesia. Dalam lelang tersebut, Kejaksaan Negeri Lok Semawe menawarkan 6 barang, terdiri dari 2 eskavator, 2 tronton, 1 loader, dan 1 mobil pick-up merek Kia. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lok Semawe, Muhammad Saprizal mengatakan dari 6 barang yang ditawarkan, 3 diantaranya berhasil terjual, yakni 1 eskavator, 1 loader, dan 1 mobil pick-up Kia. Saprizal mengatakan lelang serentak ini merupakan terobosan Badan Pemulihan Aset untuk mempercepat pemulihan aset dan memberikan manfaat bagi negara. Barang yang dilelang Kejaksaan Negeri Lok Semawe adalah 2 eskavator, 2 tronton, 1 loader, dan 1 pickup yang bermerek Kia. Pada pukul 9 tadi sudah ditutup langsung pelelangan. Yang laku adalah 1 eskavator, 1 loader, dan 1 mobil Kia. Ia menambahkan kejaksaan akan terus melakukan lelang terhadap barang bukti maupun barang rampasan yang telah memenuhi persyaratan sehingga dapat segera memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Secara nasional, pelaksanaan lelang serentak tersebut menargetkan nilai transaksi sekitar 10 miliar rupiah. Maimun Akbar melaporkan. Polres Lok Semawe memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar yang tersebar 9 titik di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Lengkapnya dilaporkan Aldo Numero. Polres Lok Semawe memusnahkan ladang ganja seluas sekitar 4 hektar di pedalaman Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Wakapolres Lok Semawe Kompol Iswahyudi yang mengatakan pemusnahan dilakukan Satres Narkoba setelah pengintaian dan penyelidikan. Petugas menemukan 9 titik ladang ganja yang langsung dicabut dan dibakar di lokasi. Kepada RRI, Kompol Iswahyudi yang menyebutkan identitas pengelola ladang telah diketahui dan saat ini masih dalam pengejaran. Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam kegiatan pemusnahan ladang ganja ini dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Lok Semawe, diawali dengan mereka melakukan pengintaian, masuk dan lain sebagainya, mencari informasi, dan alhamdulillah di hari ini kita berhasil menemukan 9 lokasi ataupun 9 titik penanaman ladang ganja dengan luas 4 hektar.
Untuk tersangka di awal dari pengembangan informasi dan dilakukan pengejaran, sampai saat ini tersangka masih dalam proses pengejaran. Jadi belum ditemukan pada saat kita melakukan pemusnahan ladang ganja hari ini. Pola penanaman ganja di kawasan sawang ini dilakukan secara tersebar, mulai dari beberapa meter persegi hingga sekitar 1 hektar. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, untuk terus memberantas ladang ganja. Tanaman yang dimusnahkan diperkirakan berusia 2 bulan, dan sekitar 2 pekan lagi siap untuk dipanen. Polisi memastikan pemberantasan akan terus dilakukan melalui penyelidikan, pemusnahan ladang ganja, serta pengejaran terhadap para pengelolanya, guna memutus mata rantai peredaran narkotika dari sumbernya. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Dari Melabuh, pendengar, bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Setdakap Aceh Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2026 bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten setempat. Lengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema melalui bimbingan teknis kita tingkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah di lingkup pemerintah kabupaten setempat. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang juga Kepala Bagian Umum Sedekap Aceh Barat Haris Mabrur mengatakan pelaksanaan BIMTEK tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur khususnya dalam proses penyusunan produk hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Sebab aparatur perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap mekanisme dan tata cara pembentukan produk hukum daerah agar setiap regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat, sistematis, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kita mengundang semua aparatur pemerintahan dari unsur organisasi perangkat daerah supaya meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga meningkatkan keahlian aparatur dalam menyusun atau menyiapkan draft produk hukum daerah seperti rancangan kanun, kemudian rancangan peraturan bupati, dan juga yang bersifat penetapan seperti SK Bupati. Karena secara proses itu alurnya diawali dari OPD sebagai pembahasan. Jadi baru kemudian di proses penyusunannya sampai dengan dilakukan penandatanganan. Jadi bagian ini proses penting dari sebuah pembentukan produk hukum daerah. Itu sebabnya hari ini kita laksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kegiatan BIMTEK tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap aparatur sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib hukum, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar MA mengukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2030. Lengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2030. Pengukuhan berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kepengurusan DWP Kemenak Aceh Barat periode 2026-2030 dipimpin Nyonya Safwani Khairul Azhar sebagai ketua, Nyonya Rahmawati sebagai sekretaris, dan Nyonya Neni Saprida sebagai bendahara, serta dilengkapi sejumlah pengurus bidang lainnya. Khairul Azhar berharap kepengurusan DWP yang telah dikukuhkan dapat menjadi semangat baru dalam mendukung visi dan misi kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Hari ini kita ada 3 agenda. Pertama, kita lakukan pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Kemudian saat tadi kita meresmikan ruang laktasi untuk ibu-ibu menyusui, dan yang terakhir
nanti sebentar lagi kita akan meresmikan ruang disabilitas. Jadi ini semua kita lakukan dalam rangka penguatan pelayanan publik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia juga mendorong DWP Kemenak Aceh Barat untuk menyusun program yang memberi manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Kakan Kemenak Aceh Barat juga meluncurkan ruang ramah ibu menyusui serta ruang ramah disabilitas di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih inklusif, nyaman, dan ramah bagi seluruh masyarakat termasuk ibu menyusui dan penyandang disabilitas. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Bener Meriah membangun instalasi air bersih di 2 kampung di Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra. Kepedulian Bayangkari terhadap kebutuhan masyarakat kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Bener Meriah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan instalasi air bersih di 2 kampung, yaitu Kampung Gerpa dan Kampung Kerlang, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bayangkari dalam membantu masyarakat memperoleh akses air bersih yang layak sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Di Kampung Gerpa, kegiatan diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih yang bersumber dari bantuan Bayangkari. Dalam kesempatan tersebut, Bayangkari juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan serupa kemudian dilaksanakan di Kampung Kerlang. Peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, bantuan sosial berupa paket sembako turut disalurkan kepada masyarakat. Kapolres Bener Meriah melalui Kapolsek Syah Utama mengatakan pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Bayangkari terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Tempat penyucian, tempat ambil air bersih, jadi masyarakat nanti ambilnya di sini. Masyarakat setempat menyambut baik dan mengapresiasi kepedulian Bayangkari Pusat dan Bayangkari Cabang Bener Meriah yang tidak hanya menghadirkan pembangunan sarana air bersih, tetapi juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Polri dan Bayangkari tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian serta kontribusi sosial yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kami atas nama masyarakat Syah Utama, Samar Kilang, mengucapkan banyak terima kasih pada jajaran Polri, Bapak Kapolda dan Kapolres, serta Bayangkari Kabupaten Bener Meriah yang telah bersumbangsi membantu peduli tentang air bersih di kampung kami, yang mana pasca bencana sudah hampir 1 tahun belum ada bantuan yang bersifat tempat penampungan air bersih. Sekali lagi kami atas nama warga masyarakat Samar Kilang mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Kapolres dan Bapak Kapolres serta Ibu Bayangkari yang ada di Kabupaten Bener Meriah dengan adanya bantuan berupa tempat penampung air ini hingga meringankan beban masyarakat. Dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih di 2 kampung tersebut, Bayangkari berharap bantuan ini menjadi langkah awal dalam menghadirkan akses air bersih yang lebih baik, sekaligus mempererat hubungan antara Polri, Bayangkari, dan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia merespon cepat laporan Bupati Aceh Tengah terkait musibah di Jagung Jegat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Laudi Muhajirin kunjungi Aceh Tengah. Kunjungan itu seiring laporan pemerintah daerah terkait kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Jagung Jegat, Kecamatan Jagung, Aceh Tengah. Kunjungan tersebut disambut oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan di ruang kerjanya. Laudi Muhajirin mengatakan kunjungan itu berdasarkan perintah dari Menteri untuk meninjau langsung kondisi dampak kebakaran. Melakukan diskusi sekaligus juga meninjau langsung kondisi existing daripada dampak kebakaran tersebut, dan juga komunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh OPD terkait, sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus kami
segera tindak lanjuti. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan berharap kunjungan itu menjadi awal dari pemulihan musibah kebakaran di Jagung Cegat. Bu Muksin menyebut pemerintah daerah secara serius memperhatikan upaya pemulihan warga korban kebakaran di daerah. Hari ini sudah berada di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan tadi ada diskusi-diskusi sebentar di ruangan kami, dan ini seolah rencana langsung berangkat ke lokasi. Harapan dari pemerintah daerah kepada Bapak Menteri Transmigrasi. Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan demi mempercepat upaya pemulihan yang dilakukan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulauwe. Penjualan bendera merah putih di Kota Sabang mulai meningkat menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Permintaan dari masyarakat dan sejumlah instansi tercatat lebih ramai dibandingkan awal penjualan pada akhir Juli lalu. Selengkapnya dilaporkan Diah Nofritaria. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih di Kota Sabang mulai menunjukkan peningkatan. Permintaan datang dari masyarakat maupun berbagai instansi yang mulai mempersiapkan perayaan 17 Agustus. Salah satu penjual bendera di Kota Sabang, Heru Suganda, mengatakan penjualan mulai meningkat dibandingkan saat awal berjualan pada akhir Juli lalu. Pelanggan tetap dari berbagai instansi turut mendorong meningkatnya permintaan setiap menjelang Hari Kemerdekaan. Penjualan setiap tahunnya tuh alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun itu meningkat. Dan saya juga ini jualan bendera ini awalnya datang ke sini tuh tanggal 28 Juli kemarin sampai sekarang ya tanggal 6. Itu dari awal pertama sepi ya, mungkin karena belum ada pemberitahuan atau apa ya. Makin lama makin hari itu semakin rame. Di lapaknya tersedia berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul, serta bandir untuk kebutuhan dekorasi Hari Kemerdekaan. Harga bendera dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp90.000, background Rp350.000 hingga Rp450.000, sedangkan bandir Rp45.000. Suganda mengaku cuaca dan angin kencang masih menjadi tantangan saat berjualan di Kota Sabang. Meski demikian, ia tetap optimis seluruh barang dagangannya dapat terjual sebelum peringatan Hari Kemerdekaan. Ia berharap masyarakat semakin antusias memasang bendera merah putih dan menghias lingkungan sebagai wujud cinta tanah air. Selain memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Diah Nofritaria melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh. Padaku